Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membekal diri di dunia kerja. Tentang dunia akuntansi, yaitu ada tujuan akuntansi, tahapan proses akuntansi, bidang kerja, dan struktur perusahaan. Akuntansi atau accounting adalah sebuah proses pekerjaan yang tidak sederhana. Ilmu ini memiliki cukup banyak digunakan dalam penerapan sehari-harinya, terutama terkait pada kegiatan-kegiatan bisnis. Tujuan akuntansi yang untuk melakukan pencatatan, mengumpulkan, serta melaporkan informasi terkait keuangan, posisi keuangan, dan arus kas dalam sebuah bisnis. Tahapan proses akuntansi yaitu pengumpulan, pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, peringkasan, serta penjelasan atau laporan dari banyaknya transaksi keuangan. Bidang kerja. 1. Akuntan publik. Ia dapat bekerja di perusahaan atau secara individual. Tugasnya menyiapkan dan menganalisis berbagai laporan dan dokumen keuangan. Yang kedua ada manajer akuntan. Bertugas mengolah dan mengawasi departemen serta pelaporan keuangan. Ketiga, akun officer. Tugasnya itu memasarkan produk-produk perusahaan kepada calon nasabah yang dianggap potensial. Keempat, ada akuntan pajak. Ia hanya berfokus pada pajak saja. Seorang akuntan pajak akan memastikan bahwa perusahaan mematuhi undang-undang perpajakan dan mencegah adanya masalah pajak. Kelima, ada accounting software developer. Accounting software developer membantu membuat dan mendukung aplikasi yang digunakan untuk tujuan akuntansi. Struktur perusahaan. 1. Direksi, yang orang yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengurus perusahaan, khususnya untuk perseroan terbatas. Kedua, ada manajer. Manajer perusahaan adalah orang yang berperan penting untuk mengintegrasikan potensi dan karakteristik para karyawan demi tercapainya tujuan perusahaan. Ketiga, ada departemen atau divisi. Sebuah struktur organisasi terdapat beberapa departemen atau divisi yang tentunya sesuai dengan jenis dan kebutuhan perusahaan. Apakah ada perbedaan antara SMK dengan perguruan tinggi di kelulusan akuntansi? Perguruan tinggi merupakan sektor pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi negeri maupun swasta memiliki mahasiswa yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda, yaitu sekolah menengah atas bisa disebut dengan SMA, menengah kejuruan SMA. Sekolah menengah kejuruan bisa disebut dengan SMK. Perbedaan latar belakang pendidikan tersebut pasti akan menimbulkan anggapan yang berbeda oleh masyarakat tentang hasil belajar mahasiswa. Sebelumnya, latar belakang pendidikan dan jalan masuk dapat mempengaruhi perbedaan hasil belajar mahasiswa di perguruan tinggi, khususnya pada jurusan akuntansi. Mahasiswa yang berasal dari SMK akuntansi yang telah mendapat pelajaran akuntansi lebih banyak dibanding mahasiswa SMA tidak menjamin bahwa mereka mampu memahami akuntansi lebih baik. Itu ada soft skill dan hard skill yang dimiliki oleh bidang akuntansi. Berorientasi pada detail, mudah beradaptasi, kreatif, dan mampu menyelesaikan masalah, dan mampu mengatur waktu. Kedua ada hard skill, mampu menguasai Microsoft Excel, mampu menganalisis data, writing, mampu berpikir kritis, pemahaman matematika dan software akuntansi, pemahaman sistem keuangan entitas bisnis. Di sini ada tokoh yang terjun dalam dunia entrepreneur, yaitu Prilly Latuconsina. Ia sarjana ilmu komunikasi, lahir pada 15 Oktober 1996, adalah pemeran, presenter, penyanyi, model, pengusaha, aktivis, penulis, dan produser Indonesia. Dia keturunan Ambon dan Sunda. Prilly memiliki bidang usaha, bisnis kuliner, hingga rumah produksi. Prilly beralih menekuni usaha roti yang diberi nama Lajoy. Prilly mempunyai sikap yang rendah hati, dan ia mempunyai skill dalam memasak, berbisnis, dan bakat akting. Apakah lulusan akuntansi bisa terjun ke dalam dunia entrepreneur? Lulusan menjadi sarjana akuntansi tidak mesti jadi karyawan bank ataupun bekerja di perusahaan yang berhubungan dengan akuntan. Bahkan ketika masih menjadi mahasiswa, sebetulnya mereka bisa menjadi pengusaha. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.